Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang keenam, yaitu tentang area-area daripada risiko kecurangan. Jadi, di area mana saja yang biasanya terjadi atau potensi besar terjadi risiko-risiko kecurangan. Oke, tentu saja bagaimana prosedur untuk bisa mendeteksi kecurangan tersebut. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi, pertama, area yang paling berbahaya, yang paling sering timbul risiko kecurangan adalah di area revenue and account receivable. Ini adalah satu siklus ya, siklus perolehan pendapatan ya, siklus penjualan dan juga penagihan. Jadi di sini akunnya yang paling berefek adalah pendapatan dan juga piutang ya. Di sini COSO bilang Committee of Sponsoring Organization ini adalah komite di dunia yang diakui dunia, di mana komite ini khusus untuk membentuk standar bagaimana tata kelola yang baik ya supaya nanti kontrol di dalam perusahaannya kuat untuk bisa mencegah terjadinya fraud. Oke, jadi COSO bilang kalau sebagian besar atau lebih dari sebagian ya kasus-kasus fraud itu hampir semuanya pasti melibatkan pendapatan dan piutang serta kas-kas yang terkait. Ya, jadi selalu masalah ini siklus penjualan. Oke, di sini ada 3 tipe utama atas manipulasi pendapatan, yaitu yang pertama tentang pendapatan fiktif, yang kedua tentang pengakuan pendapatan lebih awal, ya, jadi diakui lebih awal, yang ketiga, tentang manipulasi atas penyesuaian pendapatan. Oke, jadi fictitious revenue ini lebih tepatnya seharusnya penjualan tersebut tidak ada. Ya, jadi penjualan tidak terjadi, tapi dibuat-buat. Bahkan ya, bukti palsu juga dibuat. Nah, ini adalah masalah dari penjualan fiktif. Jadi tidak ada sebenarnya transaksi. Bahkan mungkin orang itu yang membeli tidak ada, tapi dibuat. Ya, seperti itu. Ini adalah penjualan fiktif. Lalu ini adalah masalah pengakuan pendapatan lebih awal. Jadi mereka mengakui ya seharusnya yang contoh ya, contoh um, penjualan tahun 2019 diakui di tahun 2018 ya. Ini yang salah satu contoh yang Garuda itu ya. Mereka mengakui pendapatan lebih awal. Nah, ternyata mereka menyalahi aturan PSAK ya. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tidak sampai diteruskan sampai sejauh itu, tapi mereka akhirnya posisi laporan keuangannya mengalami kerugian yang sangat besar, miliaran ya, seperti itu. Oke, lalu yang ketiga masalah manipulasi dari penyesuaian pendapatan. Ini biasanya ini terjadi di kasus retur penjualan maupun dari pencadangan piutang. Nah, ini adalah akun-akun untuk penyesuaian biasanya. Jadi ada barang kembali, kita menyesuaikan penjualannya. Piutangnya kita timbulkan lagi. Ya pencadangan piutang ya, piutangnya yang jatuh tempo, umurnya dipotong ya, jadi lebih tidak lebih lama lagi. Jadi jangka waktunya jadi lebih panjang lagi ya. Ini adalah contoh-contoh dari manipulasi ya. Ya contoh mudahnya ada barang datang kembali ya tapi tidak dicatat ya akhirnya diambil sendiri. Ya seperti itu contohnya ya. Oke. Nah, kasus-kasus seperti ini yang masalah revenue fraud itu biasanya bisa dideteksi paling besar bisa dideteksi dengan caranya analytical prosedur ya, yang tadi secara vertikal horizontal, di mana kita melihat adanya perubahan yang aneh, yang signifikan, yang tidak wajar. Nah, itu akan kelihatan. Kenapa bisa naik sekian? Kenapa dibandingkan tahun lalu bisa turun sekian? Kenapa proporsi marginnya segini? Nah, itu kelihatan sekali dari analytical prosedur. Ya, angka nggak bisa bohong ya. Ya, seperti itu. Lalu adanya perbedaan dokumentasi ya. Yang ini tadi saya bilang ada retur ya, ada barang tapi piutangnya nggak dipotong. Nah, seperti itu contohnya. Diambil sendiri uangnya. Jadi dokumentasi di lapangan ya sama di laporan keuangan nggak sama ya. Seperti itu. Perbedaan dokumentasi ya, seperti itu.
Nah, oke. Lalu masalah kecurangan di bagian revenue, masalah penyalahgunaan asetnya, ini biasanya jarang dibilang nominalnya material. Ini biasanya nilainya kecil-kecil karena seperti contohnya yang dicuri hanya uang-uang kas yang kecil-kecil saja ya. Mungkin cuma 10 juta, 5 juta, tapi bagi individu itu termasuk besar ya. Seperti gajinya 1 bulan ya diambil dalam 1 kali kecurangan ini, seperti itu. Nah, jadi ini sangat jarang dianggap sebagai material. Ya. Tapi ini biasanya langsung berefek pada kerugian dari aset tersebut langsung. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Jadi pertama, ini masalah failure to record a sale. Ini yang paling sulit dideteksi karena ceritanya ini adalah kegagalan dalam pencatatan penjualan. Jadi terkadang ya ada penjualan yang tidak tercatat tapi uangnya diambil sama pegawai itu. Contoh misalnya yang paling gampang adalah penjualan tunai ya. Penjualan tunai ini bisa dibilang paling sering sekali diambil ya. Uangnya sama karyawan, biasanya sales ya. Makanya kalau kalian pernah dengar banyak sekali kasus sales kabur membawa uang, sales kabur membawa uang ya, seperti ini. Nah, karena sales itu kabur membawa uang, penjualan tersebut akhirnya gagal tercatat ya. Gara-gara ini penjualan tidak terjadi, tidak tercatat. Nah, padahal terjadi penjualan dan seharusnya piutangnya terpotong, tapi gara-gara tidak tercatat, piutangnya juga tidak terpotong. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya. Tapi biasanya nominalnya kecil-kecil karena ini penjualan tunai. Ya cuma berapa juta gitu aja. Tergantung kasusnya. Oke. Lalu yang berikutnya masalah pencurian dari tanda terima ya. Tanda terima uang after a sale is recorded. Jadi setelah penjualannya sudah tercatat, terus ketika mau bayar ya, piutangnya mau dilunasi, nah tanda terimanya dicuri. Ya, to hide the theft, the perpetrator, pelaku harus mengurangi ya, customer account in one or three ways. Jadi untuk mencuri kas atas penerimaan penjualan ini, pelaku biasanya mengurangi saldo piutang dari konsumen itu dengan cara-cara seperti ini. Mereka dengan sengaja mencatat retur penjualan baru, padahal tidak ada retur. Nah, tapi pelunasannya dianggap diretur. Nah, seperti itu. Jadi, maksudnya seperti ini. Seharusnya ya terjadi penjualan ya, dan penerimaan uang ya, tapi dicatat sebagai retur. Jadi otomatis perusahaan ya perusahaan tidak menerima uang, tapi ya penjualan hasil penjualan akhirnya dicuri oleh karyawan yang menerima pelunasan. Nah, ini maksudnya seperti itu. Ini adalah record a sales return or allowance. Jadi karyawannya akhirnya mencatat sebagai retur ataupun pencadangan piutang ya. Jadi piutangnya tidak dihapus tapi akhirnya dicadangkan ya, seperti itu. Lalu ada juga cara yang berikutnya yaitu menghapus langsung customer account. Jadi seakan-akan langsung tidak ada utang piutang sama sekali, padahal tidak ada uang masuk. Jadi padahal tidak ada uang masuk di perusahaan, tidak tercatat karena uangnya diambil sama pelakunya ya, seperti itu. Apply the payment from another customer to customer account. Jadi ceritanya ya ini pelunasan misalnya PTA melunasi piutang. Nah, tapi piutang PTA ini di um, ini tidak dicatat. Nah, ya, sehingga piutang PTA ini masih utuh. Nah, nanti
ketika ada pelunasan dari orang lain, ya sebut saja PTB, pelunasan piutang PTB ini akan dikurangkan ke saldo piutang PTA. Nah, ini ceritanya seperti gali lubang tutup lubang ya. Mereka mengambil uang dari pelunasan PTA. Nanti uang yang dapat dari PTB akan dilunasi saldo piutangnya ke PTA. Jadi seperti gali lubang tutup lubang. Mereka mencuri uangnya, terus nanti kalau ada uang masuk lain, nanti uang masuk lain itu untuk menutup atau mengurangi saldo piutang PTA, sehingga seakan-akan tidak terjadi ya, tidak terjadi kejanggalan apapun karena piutang PTA tetap terlunasi walaupun mungkin nominalnya berbeda ya, itu seperti itu. Nah, lalu sekali lagi untuk ini peringatannya untuk misappropriation asset atas revenue and cash receipt. Nah, di sini analytical procedure sangat berguna ya. Jadi seperti halnya kita bisa mendeteksi ya piutang-piutang yang fiktif dengan cara melihat rasio yang seperti di tabel 10.4 ini. Jadi seperti ini. Di tabel 10.4 ini kalian bisa lihat kalau di sini ada ya analytical procedure secara horizontal. Nah, dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun ke tahun bisa dilihat 1986, 1987, 1988. Di sini kalian bisa lihat account receivable turnover, ya ini didapat dari ini, penjualan bagi saldo piutang. Dari tahun 1986 yang seharusnya perputaran piutangnya itu cepat, lama-lama menjadi lambat, lama-lama menjadi lambat. Hal ini kenapa? Kenapa bisa terjadi? Bisa dilihat di sini. Piutangnya tambah lama tambah semakin besar sekali. Dan seakan-akan piutang ini tidak terlunasi. Nah, ini bisa jadi ya, karyawan sudah mengambil uang dari pelunasan piutang itu, terus akhirnya numpuk di tahun-tahun berikutnya. Dan akhirnya ujung-ujungnya piutang tersebut tidak tertagih dan akhirnya dihapuskan dan diakui sebagai beban perusahaan. Nah, ini adalah salah satu contoh kita bisa mendeteksi ya, kira-kira dari rasio yang semakin turun ini semakin tidak wajar. Padahal bisnisnya perusahaan ya lancar-lancar aja, naik-naik terus, ya seperti itu. Nah, itu contohnya. Lalu, area yang berikutnya yang cukup penting juga adalah persediaan. Banyak sekali kasus persediaan ini menjadi pusat perhatian juga karena banyak sekali kasus-kasus besar ya, tapi tidak sebanyak pendapatan, tapi banyak kasus besar karena adanya ini kecurangan dalam hal inventory ya. Jadi di sini auditor untuk hal inventory mereka selalu harus memastikan asersi keberadaannya itu pasti harus ada. Nah, tapi masalahnya auditor melakukan tes keberadaan itu mereka melakukan tes secara sampling, tidak semuanya di full audit, sehingga pasti ada beberapa hal yang kelolosan. Apalagi kalau inventorinya, persediaannya, itu disimpan di berbagai lokasi. Biasanya auditor tidak mengunjungi ke semua lokasi, tapi hanya beberapa lokasi yang besar biasanya. Nah, mereka ya pelaku bisa bisa mulai menyiapkan diri untuk memindahkan persediaan-persediaan itu yang akan menjadi bahan sampling daripada auditor. Jadi mereka mempersiapkan menutupi kecurangannya dengan apa? Cantik ceritanya ya. Nah, seperti itu. Ini adalah keterbatasan dari auditor dan dalam hal ini makanya banyak sekali terjadi juga kecurangan di bagian persediaan. Nah, untuk mendeteksinya juga bisa dilakukan dari analytical procedure ya. Jadi sekali lagi ini prosedur yang sangat enak, praktis dan cepat ya. Dan bisa menunjukkan indikasi-indikasinya lumayan akurat ya. Nah, seperti misalnya kita bisa melihat dari inventory turnover ya. Jadi seperti ini. Ya, ini inventory turnover kalian bisa lihat. Jadi inventory turnover-nya yang di bagian sini ya, kalian bisa lihat dari tahun 1985 yang seharusnya itu cepat, lama-lama menurun dan menurun. Aneh. Padahal penjualannya juga lancar-lancar aja ya. Penjualannya meningkat-meningkat aja, tapi
inventory turnover-nya semakin lama semakin lambat untuk keluar, ya, seperti itu. Nah, ini aneh. Jadi ada sesuatu yang tidak beres, ya. Ya, seperti itu. Oke, lalu area berikutnya tentang ini pembelian dan juga hutang. Ya, tentu saja pembelian tentang persediaan. Nah, biasanya ini mereka sengaja untuk menurunkan ya saldo daripada hutang supaya nanti labanya bisa bertambah. Ya, seperti itu contohnya. Lalu ada juga ya penyalahgunaan di bagian akuisisi dan pembiayaan. Ya, seperti ini. Ini yang paling banyak masalah kita menerbitkan vendor fiktif, ya. Dan juga ada banyak kasus kita melakukan transfer ke akun-akun bank fiktif. Seakan-akan akun bank itu ada, padahal akun banknya itu dicuri, uangnya nggak ada, kosong. Ya, seperti itu. Ini banyak terjadi nih. Ya, seperti itu. Lalu ada juga area-area lain seperti di bagian aset tetap, di bagian aset tidak berwujud, dan juga di bagian beban gaji, ya. Jadi kayak seperti aset tetap, ini masalah kapitalisasi beban. Ya, beban-beban tidak semua bisa dikapitalisasi menjadi aset, ya, seperti itu. Lalu um, ada juga tentang aset tidak berwujud, biasanya goodwill. Jadi masalah akuisisi perusahaan, nah itu kan susah untuk menentukan berapa nilai pasar yang seharusnya diakuisisi. Jadi menggunakan estimasi-estimasi. Ini perlu ditelusuri lebih dalam. Apakah perhitungannya mereka ngawur ya ceritanya, ya seperti itu. Lalu payroll expense ini juga jarang tapi ada. Jadi mereka bisa membuat karyawan fiktif tiba-tiba ada bekerja di sana, atau jumlahnya yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau bahkan tiba-tiba di laporannya menaikkan gaji, nah, supaya nanti bayar pajaknya rendah karena bebannya berkurang. Nah, ini banyak. Jadi banyak-banyak kasus seperti ini di area-area. Tapi sekali lagi area yang paling banyak sekali terjadi adalah di area penjualan dan juga inventory. Oke, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.